surat Al-Kautsar. Ya, mohon ada yang bisa membantu untuk membacakan. Silakan siapa yang bacakan. Siapa nih yang mau membaca? Ini sudah hadir juga. Ada Bu Widi, Bu Windy, Bu Din, Mas Farhan, dan Bu Yulia. Ada yang mau baca surat Al-Kautsar? Mas Farhan. Oh, Bu Widi, ya silakan. Ya, boleh. Farhan nggak apa-apa, Pak. Farhan. Mas Farhan mau baca, Mas Farhan? Mas Farhan? Siapa? Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Wallahul azim. Waballagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitonir alhamdulillah. Ya, untuk ayat pertama Bu Widi, Mbak, diterjemahkan Bu Widi. Baik, Pak. Inna a'tainakal kautsar. Artinya, sungguh kami adalah, sebentar Pak, ini kami telah memberimu yang banyak. Inna, sungguh kami, a'tainakal kautsar. Kami telah tulisannya kecil banget sih Pak. Saya pakai keluarannya tulisannya kecil. Kami telah kami telah memberimu yang banyak. So, ayat keduanya Bu Windy, coba Bu Windy. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli maka salatlah kamu. Li rabbika karena Tuhanmu. Wanhar dan berkubanlah kamu. Ya. Ayat ketiga Budin. Nah, ini secara urutan tadi, urutan masuk Budin, coba. Budin terdengar? Bu Yulia. Bu Yulia, ayat ketiga, Bu Yulia. Ya Ustaz, sebentar. Ya. Asyani'aka huwal abtar. Sesungguhnya syani'aka, orang yang membencimu, dialah al-abtar, yang terputus dari rahmat. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa ballagha rasul karim wa nahnu 'ala dzalika. Bu Uswah, kalau Al-Abtar ini ada tulisannya di situ Makiyah atau Madaniyah, Bu Uswah? Al-Kautsar, Makiyah. Makiyah, Pak. Ya. Budin sudah ada, Budin? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ini surat Al-Kautsar ya. Surat Al-Kautsar ini surat, kalau urutan di dalam Al-Qur'an itu kan surat ke-108 ya.
Ini tentang kenikmatan yang diberikan Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau lihat ini perintah, ya, ini kan ada fasolli li rabbika wanhar. Nah, ini kemudian ada innasya ni'aka huwal abtar. Ini ada perintah untuk menyembelih kurban, ya. Nah, kalau perintah berkurban itu, ini kurban yang dilaksanakan pada saat setelah sholat Idul Adha. Nah, ini tentunya memang para ulama ini berbeda pendapat. Jadi ada yang disampaikan oleh Bu Uswah bahwa ini surat Makiyah, ya. Sebagian ulama menyampaikan bahwa surat ini adalah termasuk surat Madaniyah. Nah, jadi tadi, ya, apakah surat ini turunnya setelah Rasul hijrah atau Rasul sebelum hijrah? Nah, perintah haji itu kan pada saat Rasulullah SAW sudah berada di Mekah dan di Madinah, ya. Sehingga sebagian ulama juga menyampaikan bahwa surat ini diturunkan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Artinya ini Madaniyah. Sebagian besar ulama mengatakan Madaniyah, walaupun ya ini kan memang surat pendek, dan sebagian juga memang betul ini mengatakan Makkiyah, ya nggak salah. Jadi itulah, kalau perbedaan seperti ini kita perlu tahu, ya, supaya kita itu tidak terlalu menjadi orang yang memaksakan pendapat kita. Ini perlu wasatiyah, ini begini, wasatiyah ini. Oh, ternyata ada ulama yang mengatakan ini Madaniyah loh. Oh, ada yang Makkiyah loh. Ini bagian dari wasatiyah. Ya, memang kita tahu bahwa Al-Quran itu kemudian dikodifikasi kan jauh setelah Rasulullah wafat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Nah, ini inna itu tadinya ada inna nun, nunnya ditasdid, disyidah. Nah, kemudian ada na, jadi double nun, ya, sesungguhnya kami, ya gitu, sesungguhnya kami. Jadi na itu kan domir apa, kata ganti yang menunjukkan mutakalim ma'al ghair. Mutakalim ma'al ghair itu orang yang berbicara bersama yang lain, atau mutakalim wahdah tapi li ta'zim. Maksudnya apa? Yang bicara sesungguhnya tunggal, tapi ini untuk mengagungkan. Kami itu, bicara kami itu bisa saja kami satu orang karena menjadi pimpinan misalnya, karena hakikatnya mengatakan kami itu mewakili lembaga misalnya. Bisa mengatakan kami bisa banyak orang, saya dan Bapak Ibu semua misalnya. Tapi kalau misalnya kalau bicara dengan lawan
bicara langsung begini nanti menyebutnya kita. Nah ini kalau di sini yang dimaksud walaupun menggunakan kami, tapi yang dimaksud adalah Allah tunggal. Jadi ini litta'zim, karena mengagungkan Allah ini memang zat yang maha luar biasa. Nah, surat Al-Kautsar ini memang menggambarkan atau menunjukkan pemberian Allah kepada Rasulullah SAW sesuatu yang luar biasa. Kautsar ini sering disebut sebagai sebuah telaga. Ada yang mengatakan sungai yang sangat indah. Allah memberikan Kautsar kepada Rasul. Ini saya contohkan, saya tulis di sini. Ada jangan seperti cerita kelinci tersesat. Nah, ini saya ingin menyampaikan begini. Jadi Rasulullah ini perjuangannya sudah luar biasa memperoleh Kautsar ini, karena ya kita sama-sama tahu betapa luar biasanya Rasulullah menyebarkan Islam, menebarkan kebaikan, mengajarkan kebenaran kepada umat, menyampaikan risalah. Ini luar biasa dengan berbagai cara. Kalau Nabiullah Nuh alaihi salam itu kan beliau juga menyampaikan dakwahnya juga siang malam dengan berbagai cara, kelembutan, dengan cara macam-macam. Jadi metode dakwah itu bisa dengan cara yang bermacam-macam, karena memang yang dihadapi itu orangnya juga punya karakter yang berbeda-beda. Nah, saya ingin menyampaikan cerita kelinci tersesat ini. Ini kebiasaan sebagian orang, ya. Sebagian orang itu punya kebiasaan melakukan aktivitas itu rutin. Jadi cerita kelinci itu begini ceritanya. Jadi ada ini kan cerita zaman Cina kuno ya. Ada seorang petani itu, lagi ke sawahnya, lagi jalan. Nah, di sawahnya, di sawah ini, dalam perjalanan, tapi sudah di sawah itu, gitu, di tempat nih, ketemu kelinci. Kaget, kaget tiba-tiba kok ada kelinci gitu, kaget. Nah, petaninya juga kaget, kelincinya juga kaget. Nah, ini kadang-kadang kan sama kan, kita lagi jalan tiba-tiba ada hewan, ada kucing atau ada ular, kitanya kaget mendadak, kitanya kaget, katanya hewannya juga kaget. Ya ini juga kita rasakan begitu kadang-kadang. Nah ini si kelinci kaget, petaninya kaget. Begitu sama-sama kaget, wah kelincinya langsung berbalik, lari cepat, nabrak pohon, ceritanya gitu. Nah ketika kelincinya nabrak pohon, kemudian mati nih, kelinci mati. Akhirnya petani merasa beruntung dapat kelinci mati. Nah ini ceritanya begitu, bawa pulang, dapatlah kelinci, daging kelinci. Nah si petani ini tadi berpikir hal yang sama. Nah, besok saya ke sawah dengan cara yang sama, dengan kondisi yang sama, di tempat yang sama. Dia berpikir
nanti pada saat yang sama juga ada kelinci yang kaget. Nah, gitu maksudnya. Jadi di situ saya tulis ada kebetulan dan kebenaran. Beda antara kebetulan dan kebenaran. Jadi petani ini sedang memperoleh satu cerita yang kebetulan ada kelinci, kebetulan kaget, kebetulan nabrak pohon, kebetulan mati gitu. Dia pikir ini sebuah kebenaran. Jadi beda antara kebetulan dan kebenaran. Nah, akhirnya si petani melakukan seperti itu. Hari kedua begitu lagi, kok nggak ada ini terus. Sampai beberapa hari dia nggak melakukan apa-apa yang berbeda. Itu hanya menunggu masa-masa kebetulan itu. Nah, ini apa kaitannya dengan yang kita pelajari malam hari ini? Saya ingin menyampaikan bahwa kebetulan itu ya itu sebuah rahmat ya. Kebetulan itu sebuah rahmat. Tapi kita perlu melakukan kebenaran-kebenaran setiap saat. Nah, nanti mungkin sesekali ya, atau mungkin bisa jadi sering juga Allah akan memberikan hal-hal yang menjadi kebetulan. Nah, Al-Kautsar ini pemberian yang sangat luar biasa. Karena Rasulullah juga bahagia luar biasa pada saat menerima surat ini ya. Kebahagiaannya senang sekali. Karena memperoleh Al-Kautsar, tapi bukan hanya untuk beliau, untuk umat ya. Beliau berpikir dalam banyak hal itu memang selalu berpikir untuk umat. Nah, tapi memperoleh Al-Kautsar ini juga bukan karena sekedar kebetulan, tapi melalui perjuangan yang luar biasa, kemudian dianugerahkan oleh Allah Al-Kautsar ini. Nah, nanti ada beberapa hadis yang kemudian menjadi ini ya, menunjukkan betapa luar biasanya Al-Kautsar ini. Nah, itu cerita yang pertama yang terkait, sebenarnya ini mengait-ngaitkan saja, tapi sesungguhnya tidak ada kalau yang cerita ini tidak ada di tafsir ya, ini tidak ada di tafsir, tapi saya ingin menyampaikan bahwa kita itu sering menunggu masa-masa kebetulan itu, seringkali begitu. Padahal bisa jadi yang terjadi itu tidak berulang, yang namanya kebetulan ya tadi ya. Lakukan kebenaran-kebenaran ya. Ini penting supaya memperoleh bagian dari Al-Kautsar. Karena ceritanya di antara ada keterangan nanti umat Rasulullah itu punya bagian tersendiri untuk menikmati rasanya air Al-Kautsar itu, dan begitu minum air Al-Kautsar ini tidak pernah haus selamanya. Itu luar biasa itu. Ya, banyak keterangan-keterangan seperti itu. Nah, cerita yang kedua ini juga cerita tidak ada di tafsir karena ini cerita-cerita kuno ya, cerita kuno. Ini kan luar biasanya Al-Kautsar itu berbeda. Saya ingin menyampaikan perbedaan dengan ini. Tapi ini juga sering terjadi di kehidupan kita. Jadi ceritanya ini ada dua ular yang hidup di sungai. Ini ceritanya kaitannya dengan sungai. Jadi satu ketika sungai ini kering airnya. Saat sungai kering airnya itu, si ular ini kemudian mulai berpikir, wah ini kalau kita di sini terus bisa ketangkap nih, gitu. Pengen pindah, kita cari pindah. Nah, itu yang satu ular besar, yang satu lagi lebih kecil. Nah, si ular ini dialog ceritanya itu. Ini kalau
kalau kita keluar dari tempat ini, kemudian berjalan biasa, ketemu manusia, bisa mereka rame-rame membunuh kita, idenya yang kecil begitu. Terus gimana supaya kita tidak terbunuh gitu? Nah, si Icil ini cari ide begini, kan kamu ini besar badannya, saya ini kecil. Bagaimana kalau ketika jalan itu saya berada di atas kamu nih, di atasnya gitu, supaya menjadi sesuatu yang aneh. Nah, kalau ini kita jalan, walaupun jalannya biasa, tapi nampak aneh, manusia itu biasanya tidak akan berani. Bahkan mereka biasanya itu cenderung memuliakan sesuatu yang aneh-aneh. Itu idenya yang kecil begitu. Nah, akhirnya disepakati keluar. Nah, orang melihat, ini dua ular, ini ular luar biasa. Akhirnya tidak ada yang berani menyentuh. Jadi hikmahnya apa? Ini biasa di kita itu seringkali orang terjebak dengan pandangan-pandangan yang sifatnya nampak dianggap luar biasa, padahal itu sesuatu yang biasa. Ini sekarang akhirnya kalau di masa-masa seperti ini orang bikin sesuatu yang aneh-aneh akhirnya kan, itu supaya seolah-olah menjadi luar biasa. Ini biasa dalam kehidupan itu. Dukun itu banyak yang aneh-aneh. Nah, ini kembali ke surat ini, keanehan-keanehan, keindahan-keindahan apapun yang nampak harusnya mendasarkan pada kedekatan, ya, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita yakini ya. Ini kita akan ngaji ya. Jadi nggak usah terlalu tergiur dengan apapun yang aneh-aneh, yang nampak ya, yang nampak kelihatannya menarik, kelihatannya kok itu berbeda dengan kebiasaan, khariqul adah. Ya, Nabi itu punya mukjizat khariqul adah. Tapi Nabi juga tidak merasa bahwa beliau itu memiliki itu, karena khariqul adah, mukjizat yang dimiliki oleh Nabi itu memang pemberian Allah. Seandainya Nabi itu tidak diberi, nah itu juga tidak memiliki itu. Makanya mukjizat itu tidak bisa datang sewaktu-waktu. Mukjizat itu hadirnya ketika memang ini dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Baiklah, saya kembali ke sini, ini cuman cerita mungkin menjadi hikmah ketika kita mempelajari Al-Kautsar ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Ini ada sebuah hadis. A'taitu al-kautsar. Faidan wa naharun yajri walam yashukko sakkon, dan seterusnya ya. Aku diberi al-kautsar. A'taitu al-kautsar, kata Rasul. Dan ternyata al-kautsar itu adalah sebuah sungai yang mengalir, tapi tidak dibedahkan sebagaimana sungai. Maksudnya ya kalau sungai kan nanti ngalir terus sampai ke muara ya, ke muaranya laut. Nah, ini ya memang Al-Kautsar itu. Dan ternyata wa idan hafatahu tibabul lu'lu. Ternyata kedua tepinya adalah kubah-kubah dari mutiara. Jadi ini menggambarkan sesuatu yang indah.
Nah, kalau memahami begini ini harus kita paham juga, jangan kemudian ya sekedar paham letterlek ya, walaupun memang ya secara kalimat menggambarkan begitu, lu marjan itu keindahan-keindahan yang luar biasa. Fadharabtu biyadi fi turbatihi, lalu aku menyentuhkan tanganku ke tanahnya. Faidha miskuhu zafarotan, dan ternyata ia seharum minyak kasturi yang sangat harum baunya. Wa idzan hasahul lulu, dan ternyata ia seharum minyak kasturi yang sangat bau harunya, dan ternyata batunya, batu-batu kerikilnya juga dari mutiara. Nah, ini kan menggambarkan keindahan yang luar biasa ya, betapa luar biasanya. Nah, ini kan satu hadis, banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang Al-Kautsar ini, tapi Bapak Ibu sekalian, sebatas kemampuan akal kita menjangkau, itu sesungguhnya apa yang ada dalam keindahan akhirat itu lebih indah. Jadi dalam hadis yang lain Rasul pernah ditanya ya, surga apakah seperti itu? Lebih indah daripada itu. Nah, ini kan bagian-bagian dari kenikmatan yang nanti diberikan di akhirat ya. Jadi ini supaya menggambarkan begini nih, supaya manusia itu tahu betapa indahnya gitu. Tapi keindahan yang kemudian terbayangkan oleh akal pikiran kita, keindahan yang pernah terdengar oleh telinga kita, keindahan yang pernah terlihat oleh pandangan mata kita, itu masih belum menjangkau keindahan-keindahan yang ada di akhirat nanti. Itu seperti itu ya, harus kita juga memahami begitu. Jadi nggak apa-apa, ini kan kalau memahami sesuatu itu kan dari ya hal-hal yang konkret dulu. Oh, ternyata keindahan akhirat itu apa yang dilihat di dunia ini. Nah, dari yang konkret dulu. Tahapan-tahapan konkret itu boleh kita lalui. Nah, kita seperti ini. Karena begini juga, jangan sampai nanti salah paham. Ini real nih, pernah terjadi. Ini terutama Bapak Ibu yang jadi guru ya. Ini karena gurunya terlalu letterlek terhadap nas-nas yang ada di dalam Quran atau hadis, menjelaskannya kadang-kadang tidak disesuaikan dengan apa yang diajak bicara. Ada anak itu ceritanya, anak ini nggak suka minum susu, nggak suka minum susu anak ini. Dan susu itu termasuk minuman yang bukan hanya tidak suka, membuat trauma. Ceritanya begitu, membuat trauma. Nah, satu ketika si anak ini di sekolah, itu ceritanya, diceritakan oleh gurunya kalau di surga nanti minumannya susu. Kata anak ini bilang gini, kalau begitu saya nggak mau masuk surga katanya, karena nanti di sana minum susu, saya paling nggak suka dengan susu. Ya itu kan salah ya, si anak trauma minum susu. Jadi bukan sekedar minuman susunya, tapi minuman-minuman yang memang membuat seorang itu merasakan kenikmatan luar biasa, merasakan keindahan, macam-macam lah itu ya, termasuk bagian dari Al-Kautsar. Jadi ini kita pengalaman, berbagi pengalaman supaya paham paham tentang audiens yang kita ajak bicara. Baik, nah ini ada hadis yang lain. Dakhaltul jannata fa'idan ana binahrin hafatahu
khiyamul lu'lu'i. Aku masuk ke dalam surga, kata Nabi. Ini hadisnya Imam Ahmad ya. Aku masuk ke dalam surga dan tiba-tiba aku melihat sebuah sungai yang kedua tepinya dipenuhi oleh kemah-kemah dari mutiara. Jadi tumpukan-tumpukan mutiara itu. Betapa indahnya ya. Terbayang, Masya Allah. Mudah-mudahan lah kita termasuk umat Nabi yang ikut nanti bisa ya, ikut bisa nimbrung ya, sedikit-sedikit menikmati. Kalau yang banyak-banyak itu bagiannya orang-orang yang alim di atas kita lah. Kadang-kadang juga gitu ya. Ngerasa jadi ahli surga banget itu terlalu sombong gitu. Tapi jadi ahli neraka kok kelihatannya nggak mampu bener gitu melihat rahmat Allah yang luar biasa. Kelihatannya kita masih ada harapan-harapan gitu ya. Ya kita harus berpikir tentang rahmat Allah yang luar biasa gitu. Ini ada suara-suara musik kalau di rumah dekat jalan, menikmati musik yang berbagai macam. Baik, fadoroktu biadi hampir sama tadi ya. Ila ma yajri, ini redaksinya saja yang benar. Ila ma yajri fihil ma'u faida miskun adfar. Jadi lalu aku sentuhkan tanganku ke tanah yang dialiri air tadi. Jadi ya istilahnya membuktikan apa sih ini benar apa enggak gitu, apa isinya, apa airnya bagaimana. Tiba-tiba ia adalah minyak kasturi yang sangat harum baunya. Jadi ini jangan berpikir kalau kita minum minuman yang bau itu kan kadang-kadang enggak rasanya enggak lidah kita itu biasanya kalau minuman minyak wangi diminum kan nggak enak juga ya. Nah, bukan begitu caranya. Maksudnya bukan begitu. Jadi ada minuman-minuman yang kalau kita cium tuh baunya sedap sekali. Kalau misalnya saya suka kopi itu, kalau bau kopi itu kan baru bau kopinya saja. Baru bau kopinya saja kadang-kadang sudah rasa nikmatnya itu luar biasa itu baru kopinya itu. Nah, ini tergambar betapa wanginya, betapa menariknya, kira-kira gitulah ya. Jadi jangan dibayangkan minuman minyak wangi kan, nanti rasanya juga agak getir-getir bagaimana itu kalau minyak wangi kan kita nggak enak itu kalau tidak. Tapi bukan itu maksudnya. Artinya ini menggambarkan bahwa Al-Kautsar itu adalah sebuah, kalau di sini disebut sebagai sungai ya. Sungai itu tempat berkumpulnya air maksudnya. Kalau di tempat lain mengartikan telaga. Telaga juga tempat berkumpulnya air ya. Nah, kalau dikaitkan seperti itu berarti ini ada satu tempat air yang besar gitu, tempat air yang besar. Kemudian dari tempat air yang besar ini sangat indah. Jadi pinggirnya itu indah. Kalau kita ke gunung-gunung yang di situ ada telaganya kan, kalau dilihat dari jauh itu kan indah sekali ya. Kalau dilihat, nah, kalau dekat sih biasa saja, kadang-kadang kok apalagi kalau yang belerang itu kan baunya mungkin menyengat. Nah ini tempatnya indah, di pinggir-pinggirnya juga kalau lu'lu' itu permata yang kehijau-hijauan, merasa baru membayangkan betapa indahnya itu.
Artinya di sana di pinggir-pinggirnya itu sebuah keindahan yang luar biasa. Situasi gambaran dari tempatnya itu menggambarkan sesuatu yang sangat menarik gitu, kira-kira gitu, menarik gitu. Kemudian ketika Rasul mencoba airnya sangat wangi, tapi wanginya ya membuat orang itu menarik, pengen sekali untuk minum. Kalau tadi saya contohkan, kalau saya penggemar kopi baru membau itu bukan mencium baunya. Ada baunya itu, kemudian itu terserap tuh kadang-kadang kalau kita agak penat itu bisa langsung plong gitu, hilang gitu ya. Agak pikiran itu bisa terbuka, kadang-kadang bisa segitu juga itu. Ya itu gambaran, tapi lebih dari itu, ini kan digambarkan sebagai minyak kasturi itu berarti baunya ini semerbaknya luar biasa. Nah, kira-kira itu. Yes, ini keindahan lah ya, kita disampaikan tentang betapa indahnya Al-Kautsar. Ini baru cerita saja sudah 20-30 lah. Ya, nanti harus cerita terus, ini bisa nggak selesai tukang cerita. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti gini, pekan depan insya Allah kan isanya agak mundur terus, ini masih mundur terus waktunya. Jadi mungkin pekan depan kita mulai jam 8 ya, jam 20 supaya nanti bisa enak zikirnya yang pada sholat ya, supaya nggak terburu-buru. Saya kira malam hari ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita ya malam ini membayangkan dulu Al-Kautsar itu